Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab fikih Al-Wajiz. Temanya Kitabun Nafaqat, kitab yang cerita tentang nafkah atau infak, atau memberikan dana kebutuhan hidup entah orang berkeluarga dan lingkungannya yang menjadi beban yang diamanatkan kepadanya. Setelah kita mulai beberapa pertemuan, berikutnya tentang urut-urutan ketika orang memberikan belanja nafkah keluarga, kepada siapa dia memberikannya. Karena semuanya berlaku hukum aulaliyat, atau ada istilah fiqhul aulaliyat yang terjemah secara global adalah fikih prioritas. Karena kondisi berbeda-beda, ada dekat, ada sedang, ada jauh, ada A, ada B, ada C, dan berikutnya. Sementara masing-masing pihak punya hak supaya hak-haknya diberi. Ketika orang memberikan tidak bisa sekaligus langsung menyeluruh. Seringnya itu berjalan satu persatu. Maka untuk bisa menyalurkannya tepat sasaran, cara mudah memahaminya dengan memahami cara meresapnya, mengalirnya air, yaitu yang dekat dulu, lalu menyusul berikut dan berikutnya. Di dalam satu rumah tangga, wong urip sak wuwung, satu rumah, unsur pokoknya adalah ada suami, ada istri, ada anak. Yang pokok itu, nanti lainnya bisa menyusul. Ketika seorang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, pertama kepada siapa? Pertama diri sendiri.
Karena masing-masing benda, suami itu benda, istri benda, anak juga benda, sementara butuh untuk dialiri air, maka sumber air dia yang basah duluan. Lalu merambat berikutnya istri, merambat berikutnya anak. Nah gitu urut-urutannya. Kalau di rumah itu ada hewan, maka hewan juga harus diberi nafkah. Kalau di rumah itu ada pekerja, pekerja juga diberi nafkah. Kalau di rumah itu juga ada orang tua yang sudah tidak mandiri sehingga berada di dalam kepengurusan anak. Orang tua kedekatannya kepada anak lebih dulu daripada kedekatan anak pada istrinya. Sejak kapan anak dekat dengan ibunya? Kat jero weteng. Gandeng terus. Kemudian orang dekat berikutnya ketika sudah dewasa itulah istrinya. Makanya ketika orang tua berada di dalam kepengurusan anak satu atap, maka setelah sang munfik pemberi nafkah digambarkan sumber air dia harus basah duluan, maka yang terairi berikutnya adalah istrinya. Kita ulang, terairi berikutnya itu adalah ibunya, kemudian bapaknya, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Yang itu bisa kita ambil kisah 3 orang yang terjebak di gua. Salah satunya cerita orang yang birrul walidain, pulangnya kemalaman karena jauh atau sebab yang lain, di rumah nggak ada apa-apa, rezekinya berada pada hewan, itulah air susu yang diperasnya. Andaikan di rumah ada apa-apa, paling ya watu, aruh banyu, godok watu, godok bahasa semisal, dan itu bukan makanan. Mungkin stok beras dan semisalnya nggak ada, yang ada susu, namanya gobuk, menu malamnya. Maka begitu sang anak pulang dan sudah memerah susu binatangnya, siapa yang pertama kali diberi? Orang tuanya. Istrinya belum, anaknya belum, si suami pun juga belum, karena lebih mengedepankan yang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, lebih mengedepankan yang lain daripada dirinya walau dia punya kebutuhan yang mendesak. Sekira mampu itu terbaik. Maka ketika sudah siap, ternyata orang tuanya sari, sambil berdiri dicekel. Istri anak ngamplok di kaki suaminya, ngerepo-ngerepo, mas, bahasa kita mungkin senada itu, atau ada bahasa lain, pak, atau bahasa yang lain. Ternyata tidak ada yang diberi, sampai orang tuanya bangun, dicaosni pada orang tua, berikutnya diri bersama keluarganya. Itu jawaban yang ada pada dalil ketika menata urut. Ketika orang itu berbagi nafkah, urut-urutannya siapa yang diberi duluan, ternyata mempermudah pemahaman menggunakan sistem mengalirnya air. Sing dekat dulu, kemudian milih berikut dan berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pembacaan dalil-dalil berikutnya. Pembahasan terakhir kemarin yang kita baca adalah ketika orang memberikan nafkah, jangan sampai piro-piro, cul-cul nggak terpegang di tangan sama sekali, nggak boleh. Tapi bisa mengukur, A berapa kadarnya, B berapa jatahnya, C berapa jatahnya, ditumi merata, di tangan yang berbagi masih ada sisa.
Karena pesan Nabi SAW, Abdullah Sotokoh mataroka ginan. Di lafaz yang lain, ala dhahril gina, di atas punggung kecukupan. Dan tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah, mulai dengan yang kamu tanggung dulu. Istri mengatakan, beri saya makan, bila tidak cerai saja saya. Standarnya begitu, kondisi nanti ada petung lain. Budak mengatakan, beri makan saya dan pekerjakan saya. Kalau tidak bisa memberi makan kepada saya, ya saya jangan dipekerjakan, karena bekerja butuh tenaga. Anak mengatakan, beri saya makan, bila tidak kepada siapa kau serahkan saya. Itu pembahasan terakhir kemarin seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bila suami usaha belum panen, nek omah rong duwe apa-apa, sehingga belum ada yang dimakan, apakah boleh istri minta cerai? Jawabnya jangan. Yang ada adalah kesabaran, karena suami tanggung jawab dan sudah berusaha, cuma semuanya sedang sadar diuji. Adapun istri minta cerai kepada suaminya gara-gara nggak iso nafkahi, itu apabila memang suami itu zalim. Mampu bekerja, sudah bekerja, ada penghasilan, sengaja nggak gelem ngopeni keluarganya, sehingga terancam mati kelaparan. Karena istri memang tidak dituntut untuk bekerja. Adapun bila bekerja punya lalu membantu, itu derma. Itu suami yang zalim boleh minta cerai, boleh. Tapi apabila ada solusinya lebih ringan, solusi lebih ringan itu yang ditempuh. Kalau nanti kita akan melihat solusi ringan yang bisa ditempuh sehingga tidak menempuh solusi berat, yaitu perceraian. Kita baca berikutnya di halaman 396. Sepertiga baris dari atas, An Thauban radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah SAW, afdalu dinarin, paling utamanya dinar. Ini sebagai simbol benda yang suami berbagi nafkahnya. Kalau bahasa kita apa? Sebaik-baik blonjo, sebaik-baik duit, senada dengan itu. Dan nanti apa bentuk kata yang lain ya terserah, nanti apa yang menjadi simbol sarana pemenuhan hajat sehingga dia bisa bernafkah dengannya. Di sini menggunakan contoh bahasa dinar, sebaik-baik dinar. Dan ini bukan diharuskan harus dinar. Boleh sebaik-baik rupiah, boleh. Kalau memang yang dipakai itu rupiah, sebaik-baik beras boleh. Sing luwih luas nopo? Sebaik-baik nafkah. Bentuknya apa? Luas. Sekarang kita ambil contoh. Ketika Nabi Ibrahim mengunjungi sang anak, belum ketemu Ismail, ketemu sang menantu. Ketika yang kedua amat sangat syukur, ditanya apa yang kamu makan, jawabnya binatang buruan. Didoakan semoga Allah memberkahi binatang buruanmu. Apa pengandaian yang disampaikan Nabi SAW? Andaikan dia menjawab makanan kami adalah beras, niscaya akan didoakan semoga Allah memberkahi berasmu. Maknanya begitu. Maka kata dinar di sini juga seperti itu. Paling utamanya dinar yang seorang belonjo kepada keluarganya
adalah dinar yang wah lek ngono berarti blonjone kudu dinar, lek enggak dinar nggak rupiah bid'ah, ngoten nggih. Nggih beras bid'ah, ngoten nggih. Ternyata maknanya bukan begitu. Intisarinya itu adalah nafkah bentuknya luwes. Bentuknya luwes, apa yang sudah dikenal itu sebagai nafkah keluarga. Paling utamanya nafkah yunfiqur rajul, yang seseorang memberikan nafkah adalah dinarun dinar yunfiquhu, yang dia memberikan nafkah ala iyalihi kepada keluarganya. Hadis yang sudah kita baca kemarin, 1 dinar untuk istri, 1 dinar untuk anak, 1 dinar untuk fakir, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar untuk musafir, 1 dinar untuk yatim, 1 dinar untuk fisabilillah. Dinar mana yang paling utama? Jawab, untuk istri. Maka di sini iyal keluarga di dalam satu rumah, karena yang punya kewajiban itu adalah suami, berarti iyal itu adalah istrinya. Nanti berkembang berikutnya. Adapun anaknya lihat kondisi. Ketika istri diberikan nafkah duit, anak diberi nafkah nopo? Jadi delok anaknya umur piro. Anaknya cek bayar tuh duit nggih apa? Ya cukup mimi ibuke wae. Rasa ditumi duit, dicekelne digegem malah dimut ya malah beresiko. Katut kalau begitu, basa gampangnya ngingoni mboke anake katut ento ingon, otomatis senada dengan itu. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan istri dan anaknya di sebuah lembah tanpa pepohonan, tanpa penduduk. Di situ ditinggali 2 wadah, 1 makanan, 1 minuman. Siapa yang memakan makanannya? Hajar. Siapa yang minum minumannya? Hajar. Bocahe katut mboke. Makanya ketika habis, Hajar bingung. Ke bukit sana gak ada, turun delok anake, naik bukit sana gak enek, turun ramentolo ngindangi anake. Lalu Allah memberikan Zam-Zam. Dan itu ungkapan dari Hajar, Zam-Zam itu punya makna ngumpul lah. Maka Nabi SAW itu andaikan nggak dibikin menggenang, itu akan jadi aliran. Tapi ketika dibikin menggenang, disedot berapapun tidak pernah sat. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya di situ belum dijumpai keterangan, akhirnya ibu pulang membawa air untuk diminumkan kepada anaknya. Cukup dengan minum. Ketika pulang, ASI sudah sedia, anak tinggal dimimii. Katut kan kalau begitu. Makanya kalau begitu bentuk nafkah kepada anak apa? Jawabnya, lihat situasi kondisi, situasi bayi ya cukup mboke wae. Anaknya katut dimimii, kan cuma begitu. Nanti apabila sepodo butuh duit, nah itu kan beda lagi. Kan beda lagi nanti. Berikutnya, wa yuhadiru minal bukhli, dan Nabi SAW mewaspadakan dari sifat cetil. Bahasa Arabnya bukhlun, sahih, manik, atau bahasanya semisal bakhil, sahih, manik. Bahasa Jawane cetil, medit nomor ya, pelit. Oh bahasa Indonesia pelit ya.
Pikir pelit bahasa Indonesia. Itu simbolnya wong Jawa menggambarkan saking nemen lek cetil ngoten. Itu diwaspadahkan. Fin nafqati ketika memberikan nafkah alal iyal kepada keluarga. Supaya kita bisa mengikis sifat cetil. Gimana berpikirnya? Satu, asli sing memberikan nafkah itu suami atau Allah? Allah. Suami cuma sebatas dadi sebab. Yang kedua, rezeki itu pemberian Allah atau hasil kerja? Pemberian Allah, kerja cuma sebatas sebab. Yang ketiga, siapa yang dijadikan sebab dan beres, maka dia dianggap. Infak yang Allah berikan, misalnya 1 juta, dia dianggap memberi infak 1 juta. Jadi sebatas mek titipan. Laku sing kerja, keselmu itu sudah ada nilainya sendiri. Suksesnya orang kerja niku duitnya napa keseli? Suksesnya wong kerja duitnya napa keseli? Keseli. Nek suksesnya wong kerja kuwi duite akeh wong telongso, gak kabeh wong kerja entuk duit. Nandur mesti panen nggih. Makanya hasil kerja itu duduk duit, tapi hasil kerja itu kesel, yang kesel itu diberi pahala. Makanya suami yang kesel itu 1 pahala, Allah memberikan titipan 1 juta, maka selain dia dapat pahala kesel, dapat pahala ngelungne titipan 1 juta. Itu dari Allah itu. Karena Allah sendiri yang sudah menjelaskan, nahnu qasamna bainahum ma'asyatan fil hayatid dunia, sing dum-dum maisah sangune wong urip ngono aku, bukan suami. Suami itu masih sebatas diberikan kesempatan kerja kesel sudah dapat pahala, lalu dapat titipan ngelungne 1 juta, itu dia dianggap sedekah 1 juta. Makanya sapa sing dititipi, maka supaya jujur. Dititipi supaya jujur. Dititipi 1 juta ya dilungi 1 juta. Cuma Allah memberi kepada kita berapa? Nah ini Allah nggak menjelaskan berapa sing dititip nih. Di situ adalah bil ma'ruf, sak pantese. Sak pantese. Makanya ketika menyerahkan sesuai dengan kebutuhan, sak pantese, dan itu berjalan lancar. Karena siapapun mendapatkan arahan hidup itu bersifat qawama, tengah-tengah. La wulu wala jafa. Gak turah-turah juga gak koret-koret. Gak turah-turah juga gak koret-koret. Nek turah-turah bensinnya yang gua, koret-koret rong teko nggen bensinnya entek. Ya jenenge koret-koret. Tapi tengah-tengah ketika sudah sampai tujuan, turai ya ora akeh. Sehingga turah seperti itu dianggap pas. Maknanya seperti itu. Siapapun ketika menempuh cara berinfak begitu. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Yora turah-turah, yora koret-koret. Nah, apabila orang itu punya pemikiran seperti itu, dia nanti akan bisa mengendalikan diri dari sifat cetil. Sehingga dia tidak boleh mengklaim ini kan hasil kerjaku. Duduk kerjamu kesel itu sudah ada pahala sendiri.
Itu titipan dari Allah. Buktinya nggak semua orang kerja itu dapat koyo, gak entuk hasil, orang mesti. Nanti apabila bisa berpikir seperti itu, maka dia nanti akan berbagi berapa? Sakpan TC untuk diri dan keluarganya. Kamu beri makan keluargamu apa yang kamu makan dengannya, kamu beri pakaian kepada keluargamu apa yang kamu berpakaian dengannya. Nanti apabila bisa seperti itu, nanti bisa mengendalikan dari sifat kikir. Kalau begitu, sebab kikir itu apa? Dia rumangsa sing blonjo, sebab dia rumangsa sing kerja. Ngono masalahe. Iki keringetku, iki tenagaku, iki banting tulangku, iki tekku. Ini yang menyebabkan kikir. Dan dia tidak sadar kesel itu diberi pahala. Nggak sadar dia itu sebagai sebab, nggak sadar dia itu sebagai tempat penitipan. Itu yang menyebabkan kikir. Di balik itu yang menyebabkan kikir, dia merasa hartaku yang saya pegang. Maka daripada itu supaya kita tuh dermawan, dan seperti carane bondo iki titipan, kerja keselku sudah dapat pahala. Saya harus bisa melaksanakan amanat. Maka siapa yang mendapatkan titipan, dia menyerahkannya, maka dia dapat pahala sejumlah yang ia serahkan. Dan bila kamu memiliki jatah pribadi juga kamu berikan kepada mereka, ingat hartamu bukan yang kamu pegang, hartamu yang kamu infakkan. Nabi SAW itu bertanya, siapa di antara kamu yang memiliki prinsip benar? Asli hartamu yang mana? Yang kamu infakkan atau yang bila kamu nanti jadi royoan? Mana harta yang hak? Yang sudah kamu infakkan atau harta yang bila kamu nanti tinggi royoan? Mana harta asli? Yang diinfakkan. Makanya kalau orang itu tidak mau infak, nggak gelem blonjo, berarti nggak duwe bondo, karena yang ia tinggalkan jadi royoan. Sing royok sinten? Orang ahli waris tok. Maling berpotensi ngeroyok, setan berpotensi ngeroyok, ahli waris berpotensi ngeroyok. Dan siapapun sing ngeroh kepengin juga berpotensi royok. Api juga berpotensi ngeroyok, nggih mboten? Kan bisa terbakar kan. Ini untuk menghilangkan sifat kikir. Menghilangkan sifat kikir. Gimana caranya? Asli hartamu itu yang sudah kamu belanjakan, bukan sing dadi royoan. Makanya bila sadar seperti itu, maka itulah cara terbaik yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Mengetahui siapa yang ditanggungnya, mengetahui kadar berapa kebutuhan mereka, lalu mendapatkan pembagian semua merata. Ketika sisa sedekah nintek, itu terbaik. Resikonya paling minim, potensinya hisab harta adakah? Kayaknya kecil. Sehingga bila ditanya, bondomu tak nggih apa? Jawabnya gampang. Tiang sing kula tanggung nini. Untuk jatah sekian waktu dihitung sekian, berikan semuanya. Untuk diri saya bayar utang ini. Ketika masih sisa sedekah. Apa yang mau dihisab? Sulit. Itu cara terbaik. Berikutnya, ketika kita sudah tahu cara terbaik, bolehkah menabung?
Boleh. Adakah contohnya sahabat Nabi juga nabung? Banyak. Apa buktinya? Ada ayat waris. Apa buktinya? Ada ayat waris, ada syariat zakat. Ada ayat waris dan ada syariat zakat. Ayat waris berarti ketika mendapatkan nggak dihitung habis, ya kan? Buktinya mati jekne turan, kemudian ada warisan, dihitung ahli waris, kan boleh kan kalau begitu. Di balik itu juga ada syariat zakat. Berarti harta yang belum kamu lepas habis ternyata masih numpuk menggudang, asalkan kamu zakati, itu adalah masih hartamu juga, boleh. Lalu pertimbangannya apa? Tiang niku butuh tabungan. Napa pertimbangannya? Butuh nyimpen. Napa pertimbangannya? Nyimpen sebagai program ketaatan ke depan. Program ketaatan ke depan. Napa program ketaatan ke depan? Haji. Korban. Silahkan. Yang utama itu haji, utama korban. Mantu bila memang itu mirip silahkan. Senada dengan itu. Atau bila kondisi secara usaha harta itu bersifat nopo nggih? Penghasilan enggak ajek. Kadang enek, kadang ora. Ini antisipasi kondisi pas sedang down, itu boleh. Apa kasusnya? Nabung untuk mengantisipasi sebuah kondisi yang itu sering terjadi naik turun ketika sedang down, itu butuh cadangan. Napa kasusnya? Kadang untuk disengan, kadang ora. Sing program mulai gede malih napa? Bencana bisa. Semisal Nabi Yusuf, raja mimpi, napa mimpinnya raja? Ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Para pentakwil mimpi ditanya, opo takwili? Isa apa judek? Mereka mengatakan adghasu ahlam, mimpi kosong yang enggak ada takwilnya. Disitulah Nabi Yusuf dengan bimbingan wahyu Allah memberitahu takwilnya. Akan datang 7 tahun subur, yang berikutnya datang 7 tahun paceklik. Mumpung kondisi subur, mengadakan gerakan nasional menanam maksimal, seolah tidak ada petakan tanah kecuali sudah mesti ditanduri, dan ketika dimakan sak pantese supaya banyak digudangkan. Sehingga ketika datang 7 tahun paceklik yang disimpan selama 7 tahun subur, nanti cukup untuk menanggulangi 7 tahun paceklik. Untuk sistem itu silahkan nabung, tapi syaratnya ada zakat. Seperti itu. Itu kebolehan orang itu nabung, pertimbangannya seperti itu. Apabila mau seperti Nabi Sallam sehingga tidak ada yang diwaris, untuk dum, untuk jatah sekian turah di sodakohne, sesuk mikir liyane. Semisal burung jatah makan dino iki, sesuk dipikir sesuk. Manuk niku lek golek rezeki dipikir dino niki napa dipikir masa depan. Ya programnya manuk. Gudange manuk niku teliye napa gadah gedung. Manuk angge telih ki penak lho nggih. Lek wong telih ya ora penak.
Dan kita dibimbing tawakal kaya manuk. Piye lek ngono tenan. Sebab itu tutuk manuk, sementara yang paling bagus itu adalah sistem tawakale manuk, maka bila kamu bisa tawakal kaya tawakale manuk, tak paring rezeki kaya aku paring rezeki nyang manuk. Pikir dina iki sesuk pikir neh. Dan ternyata itu cukup. Dan Nabi SAW itu ketika berbagi habis. Ternyata apakah itu kenyataannya malah kotang katung ranyekel rezeki blas? Sesuk ene, sok mben ene. Sebagaimana manuk saiki dipikir sesuk ya sesuk ternyata ya itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, idza tawakkaltum kama yatawakkalu bihi thair la razaqtukum kama arzuku ala thair au kama qala Nabi sallallahu. Nek awakmu iso tawakale kaya tawakale burung, niscaya saya akan beri rezeki kamu seperti saya memberi rezeki kepada burung. Taghtu khimason wa taruhu bitonan. Isuk budal teliye kosong, mulai sore teliye bek. Niku bahasane manuk teliye. Kita pinjem bahasa itu. Itu tadi supaya orang itu memiliki sikap kedermawanan seperti itu. Adapun yang lain-lain untuk mendorong orang itu supaya berderma adalah derma sedekah itu enggak mengurangi harta. Mana kosomalon min sedekah. Ini juga mendorong dermawan. Yang kedua, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu infakkan Allah mesti memberi ganti. Yakin diberi ganti dan gantinya lebih banyak. Ini apabila kita punya dan tawakalnya kuat, itu nanti akan bisa terkikis dari sifat kikir. Nanti akan tampak pemberian Allah dengan berbagai macam keajaibannya, yaitu rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah begitu, akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti akan bisa membuktikan berbagai macam keajaiban. Tapi ngono kuwi lek enggak punya jiwa tawakal yo angel. Setelah kita urek kayak begitu niku langsung iso wah apa sik panggah cetil barang ya. Wah angel lah. Kenapa? Manusia diuji punya bawaan kikir. Manusia diuji punya bawaan kikir. Disitulah ilmu kita gunakan untuk memaksa sehingga tidak dikuasai oleh kekikiran. Nah, memaksa ini termasuk mujahadah. Itu ada pahala tersendiri. Kemampuan menaklukkan pembawaan kikir. Nah, begitu. Pembawaan kikir. Itu bawaan kepada diri manusia. Karena hadis menyebutkan tentang afdhalus sedekah, sedekah sing paling utama napa? Cek nom rong patek duwe penggawean, cita-cita masih terlalu tinggi, butuhe cek umbruan, rapatek duwe duit, kondisi begini kok dermawan, itu sedekah yang paling bagus. Wa anta sahih, wa anta sahih. Kamu sahih sehat, kamu sahih. Tapi sahih itu adalah bawaan dasar manusia, diberi bawaan punya sifat kikir. Gak usah tipe itu. Sing gak ada sifat cedil niku sinten? Gak usah mengatakan si A si B, ning kabeh sinten? Menungso. Gak usah matak tiang dasar cedil. Gak usah dipatak. Kabeh wong duwe dasar cedil, ndak ada.
sing brol-brolan. Andaikan brol-brolan pun juga nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Itu untuk menanggulangi dari sifat kikir. Kenapa? Karena tempatnya pewaspadaan manusia dari sifat bakhil. Makanya kita butuh urai. Sekarang kita melihat ancamannya buat bakhil. Setelah kita diberikan targhib, motivasi, penyemangatan untuk dermawan, kemudian diberikan tarhib, yaitu pewaspadaan lek panggah kikir lalu memakan kurban, itu resikonya seperti apa kita baca. Pesan Nabi SAW, fayaqul kafa, cukuplah bil mar'i, seseorang isman, terbelenggu dosa, ayyudhai'a, ia telantarkan, man, orang yang yakut, dia punya kewajiban memberi jatah makan. Secara sebab kerja sudah, secara amanat Allah sudah nitipi rezeki, secara tugas sudah belonjonan keluargamu, ternyata nggak gelem ngingoni nganti keluwen. Nah, sudah cukup dia sebagai pemikul dosa. Kerja sudah, dititipi sudah, kewajiban memberikan nafkah sudah disampaikan, sengaja nggak gelem melaksanakan, akhirnya keluargane meronta, dapat dampak dari kekikirannya. Ibaratnya kendaraan bermesin nganti kentean bensin malah gak muni, pemawonge keluwen pol, tapi radingoni mongko kepala keluarga cek nyekel rezeki, lalu menahannya tidak memberi pada mereka. Nah, cukup seperti itu suami terbelenggu dosa. Berikutnya, fa'in adda, ketika menunaikan ar-rajulu, seseorang, nafaqatam ru'atihi, blonjo buat istrinya, wa iyalihi, dan blonjo buat keluarganya, ia menyerahkannya mu'tajiron, dalam rangka mengharapkan pahala, falahu, maka buat dia ajra, dapat pahala. Pahalanya kerja, pahala jogo titipan, pahala menyerahkan titipan, pahala ketika menyerahkan saya niati cari pahala. Toh pahala bertumpuk-tumpuk. Apa saja tadi jalur pahala? Satu, pahala kerja. Dua, pahala jogo titipan. Tiga, pahala amanat dititipi, bisa menunaikan, diserahkan kepada yang berwenang dengan pantas. Yang keempat, pahala berharap pahala. Berapa jalur? 4. Pahala kerja, pahala jogo titipan, pahala melaksanakan amanat, ketika sedang mengerjakan pahala, karena dia memang ada iktijar, ada harapan, ada ikhtisab. Bapak, ada seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istri itu tidak ada harapan pahala. Napa kira-kira? Pas ngewehne niku napa sing kepikir? Ini pemurah diarani wong cedhil jane ya ora tak wehi. Aja diarani cedhil ya tak wehne. Nah, ini kan enggak ada harapan pahala kan. Mau bojoku kena tak apusi, karena tak apusi ya panggah tak wehne. Enggak ada itu niatan cari pahala kalau begitu. Mau bojoku cukup duwe dhewe rasa tak wae, engko lek ngerepo-ngerepo lho sampean dirisak pirang-pirang mosok panggah butuh hae. Mbok yo lomba luwih akeh sedekahe. Misalnya seperti itu. Ini juga tidak ada harapan mencari pahala kalau seperti itu. Maka kalau memiliki harapan mencari pahala, memberi nafkah itu termasuk kewajiban, walaupun istrine bondone akeh ya tetap diberi. Ini kira-kira istrine sugih, luwih sugih ketimbang suamine. Lek perlu istrine bos, suamine sebagai salah satu pekerjane. Wonten perusahaan, suami sebagai anak buah, nang omah ganti diwalik, ngoten nggih. Nang omah diwalik. Nek perusahaan, suami sebagai anak buah, di rumah sebagai kepala
keluarga. Gimana? Ya tetap. Masa aku untuk bayar kanggone bojoku nang omah tak balen yang nggone bojoku wis sugih. Ya tetap. Kenapa? Kamu kepala keluarga. Dene-dene engkau setelah menyerahkan nanti istri mengumpulkannya. Sehingga tidak dipakai pemberian dari suami di kelompok-kelompok nih, boleh. Bolehkah orang yang diberi menolak? Enggak oleh. Bolehkah orang diberi menolak? Jawab, enggak oleh. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Diberi oleh Nabi SAW, satu kesempatan ditolak. Ya wis, tapi itu bukan perizinan nolak oleh, bukan. Di kesempatan yang lain diberi, ditolak. Disitulah diberikan arahan. Kalau begitu permasalahan sudah jelas, memang menolak pemberian. Apa pesannya? Bila kamu tidak diberi, rausah pengen diwei. Tapi bila diberi bukan karena permintaanmu, aja tok tolak. Sekira dengan pemberian itu kamu butuh, ginen. Sekira dengan pemberian itu kamu nggak butuh, sodakohno. Makanya suami rapatek sugih, istri sugih pol. Istri punya perusahaan, suamine sebatas pekerja. Mungkinkah terjadi? Besar. Mungkinkah terjadi? Besar. Di perusahaan istrinya bos, hartanya triliunan, suamine entuk entek. Ketika di rumah dia sebagai kepala rumah tangga, yang memberi berapa terserah. Maka istri jangan sampai merasa tetap jadi bos, tetap sebagai rakyat yang tunduk kepada pemimpinnya. Maka itu harus tahu situasi dan kondisi. Semisal seorang tentara niku tegase wonten barak militer napa wonten ngomah. Tegase di barak militer nek ngomah. Nabi di rumah itu gimana perilakunya? Nabi di rumah itu perilakunya diberlakukan koyok jaran nopo tinggi tunggangan putune. Bahasa gampangnya kong berangkang kumpai. Apa komentar Abu Bakar? Wah, ini kuda dan joki. Dijawab, sebaik-baik kuda dan sebaik-baik joki. Tuh, Nabi di rumah seperti itu. Di rumah seperti itu. Berarti dengan bahasa seperti itu, ketika istri punya perusahaan, suaminya sebatas pekerja, hartanya triliunan, suamine wah nintek nih wah nintek, maka dia sebagai bos itu ketika di perusahaannya. Ketika di rumah tetap sebagai ra'iyah, rakyat yang tunduk kepada pemimpinnya. Itu namanya as-sa'ah. Ada kondisi-kondisi yang supaya orang itu adaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Itu contoh pembahasannya begitu. Kita kembali supaya orang memberikan nafkah itu adalah mu'tajiran, mengharapkan pahala. Wa in bakhila, ketika gigir biha dengan nafkah, wa mana'aha dan mencegahnya, fal mar'ati maka boleh buat istri antakhudha mengambil min malihi dari harta suami ma yakfiha apa yang sebatas cukup baginya untuk diri wa walada dan juga untuk anaknya bil ma'ruf dengan jumlah sak pantese duna idnih walaupun tidak seizinnya. Bila dijumpai suami itu cedil, istri nggak pernah diberi, leran jipuk dewi ratau entuk, bagaimana mengambilnya sang istri tanpa izin dari suami? Jawabnya boleh. Sekarang kita lihat kasusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Dakhulat Hindun pintu Utbata, datang Hindun, anak perempuan Utbah, imratu Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Sinten Abu Sufyan? Presidene Mekah sepeninggal Abu Jahal, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, Hindun ibu negara, ngoten nggih. Hindun itu adalah, atau Abu Sufyan itu orang tua dari Romlah. Siapa kunyahnya? Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Istri Nabi SAW. Berarti bapaknya bos kafir, anaknya hijrah ke Habsyi bersama rombongannya Ja'far radhiyallahu anhum. Di sana suaminya murtad. Allah memberikan hidayah kepada Raja Najasyi dengan dakwahnya Ja'far. Maka di situ ternyata Hindun dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Abu Sufyan itu moro tuane Nabi. Tapi itu kontras. Itu kontras. Pada perang Uhud, panglima perang Islam sinten? Nabi. Panglima perang kafir sinten? Moro tuane Nabi sinten? Abu Sufyan. Gitulah orang kafir itu ternyata memutus rahim. Orang kafir itu memutus rahim. Itu sesuai dengan ayat fahal asaitum in tawalaitum antubsitu fil ardi wa tuqad arhamakum. Adakah kemungkinannya bila kamu berkuasa perilakumu nanti akan memutus rahim? Jawabnya iya. Siapa buktinya berkuasa memutus rahim? Ya contohnya Abu Sufyan. Dia berkuasa ternyata memerangi mantune Dewi. Senada dengan itu, karena mementingkan kekuasaan, tidak mau mementingkan fitrahnya. Kemudian kapan Abu Sufyan masuk Islam? Ketika hendak penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Rombongan Nabi Islam dari Madinah ada 10.000 pasukan. Ketika sudah mendekati Mekah, Abu Abbas bersama keluarga berangkat hijrah ke Madinah. Ketika berpapasan nggak jadi, lalu dia menjadi perantara untuk menjumpai Abu Sufyan dan sudah mendapatkan napa nggih sifatnya surat tugas, bahasa gampangnya cedhuk ono Abu Sufyan. Karena itu dekat, setara, ditemui untuk diajak memantau bagaimana kesiapan pasukan kaum muslimin yang sudah siap untuk menyerang. Malam hari ketika masing-masing pasukan itu menyalakan api unggun, jak ndelok, delokan ke api unggun, sebegitu rupa. Hitungan berapa itu jumlah pasukannya. Nah, model ngono bisa diperkirakan ada 10.000. Kamu mau apa? Ayo saya ajak menghadap pada Nabi, Islamlah, karena nggak ada harapan buat kamu. Kamu sudah saya mintakan jaminan aman. Akhirnya diajak sowan kepada Nabi, dihadang banyak orang, apa sebagai pembela ini sudah dijamin aman oleh Nabi, nggak boleh dihadang. Akhirnya ketemu didakwai, walaupun alot, akhirnya juga masuk Islam. Ketika kembali dakwai istri juga masuk Islam. Kemudian berhala-berhala keprui kabeh oleh Hindun. Setelah itu baru diadakan penaklukan. Gimana Nabi menaklukkan? Pakai ucapan. Siapa meletakkan senjata aman, masuk rumah menguncinya aman, masuk masjid aman, masuk rumah Abu Sufyan aman. Gak ada perlawanan kecuali kecil. Kemudian mereka dikumpulkan setelah dilucuti. Kemudian mereka dibebaskan, lalu berduyun masuk Islam. Dan mereka diambil janji setia. Di baiat itu istilahnya. Untuk tidak mencuri salah satu unsur baiat. Adapun unsur baiat bisa dibaca pada surah Mumtahanah. Salah satunya adalah yubayyi'naka ala yasrikna.
para perempuan menyatakan setia untuk tidak mencuri. Nah, disinilah yang menjadi asbabul wurud, urut peristiwa. Akhirnya para perempuan menghadap pada Nabi SAW, salah satunya Hindun. Ya Nabi paham, sing tekok ki sapa? Ki mbok maratuwaku dhewe. Apa di antara pertanyaannya? Setelah ada peraturan istri tidak boleh mencuri, pengalaman Hindun diceritakan. Bojoku cedhil, ra tau mblonjo, leren jipuk ya ra entuk apa-apa. Sementara jipuk tanpa izin jenenge napa? Nyolong. Di sini ada pertanyaan. Yang mengatakan faqalat ya Rasulullah. Bukan ya mantuku loh nggih. Le mantuku ndak. Tetap ya Rasulullah. Karena adabnya memanggil ahli ilmu dengan panggilan jabatannya. Ya Nabiullah, ya Rasulullah, tidak boleh ya Muhammadu. Inna Abu Sufyan, kunya Abu Sufyan, suamiku rajulun sahih, punya mana bakhil, punya mana manik, cetil. La yu'tini, enggak mau memberi kepada saya minan nafakati dari nafkah, ma yakfini, apa yang mencukupi saya, wa yakfi, dan mencukupi baniya, anak-anak saya. Illa, kecuali ma'akhatu, apa yang saya ambil min malih, dari hartanya, bi ghairi ilmi, tanpa izin, tidak sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika, fahal, maka apakah alayya, pada diriku, fi dzalika, ngambil seperti ini, min junahin, dari dosa, termasuk nyolong. Waktu itu Abu Sufyan juga nyusul, karena sadar dilapor nih, dia pun juga menemui Nabi SAW. Maka jawaban Nabi SAW, khudi min malih, silahkan kamu ambil dari harta suamimu, bil ma'ruf, sak pantese. Nggak boleh punya kesempatan roh lek nyelehne sibuk kabeh, mboten salah ya. Ngintir roh gitu ya. Sibuk kabeh nggak boleh. Tapi bil ma'ruf, sak pantese. Ma yakfiki, apa yang mencukupi kamu, wa yakfi banik, dan juga mencukupi kepada anakmu. Andaikan sedina kowe butuhe 50.000, ya sudah ngambil 50.000. Sementara stok harta suami mungkin puluhan juta, berapa ngambilnya? 50.000. Sesuk butuh yang jipuk 50.000, sesuk butuh yang jipuk 50.000, ora peh cethuke malah tinggi borong ngetek, ngeten nggih. Dan sebagainya. Enggak. Ngambilnya itu sak pantese. Akhirnya di situ Abu Sufyan juga datang lalu mengatakan, apa yang kamu ambil selama ini adalah halal. Apa yang kamu ambil selama ini adalah halal. Kenapa? Sadar itu memang kewajiban suami untuk memberikan apa? Nafkah kepada keluarga. Bagaimana nafkah kepada walidain, pada kedua orang tua? Insyaallah pembahasan itu bisa kita kaji di kesempatan berikutnya. Semoga yang terkaji di sore hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanggapan silahkan. Sebaik-baik nafkah, oh, cek duwe turahan. Itu istilah nafkah dzun akabatin, itu istilah bahasa Indonesia loh nggih. Nafkah yang itu termasuk bagaimana? Nafkah yang termasuk bagaimana? Pertama, nafkah yang itu tidak masuk pada tema nafkah yang kita bahas pada kitabun nafaqah. Nafkah yang itu nggak masuk pada tema pembahasan
tema kitab nafkah, nggak masuk pada pembahasan itu. Pembahasan yang itu adalah kembali kepada dari makna nikah itu sendiri. Apa nikah? Makna bahasa jima. Memang laki dicipta untuk perempuan, perempuan dicipta untuk laki-laki. Allah memerintahkan wa atuhun, datangi mereka. Ada perintah wa asyiruhun, pergauli mereka. Senada dengan itu. Kemudian nafkah yang seperti itu ini tidak harus mesti intuk. Misalnya suami punya istri double. Apakah di istri A sekian ronde, di istri B juga rondenya sama? Ngoten niku. Dibedakan itu. Istri A si anyar 10 ronde, istri B adu geger ngoten nggih. Senada dengan itu. Nah, itu tidak disamakan yang itu, tidak masuk pada pembahasan. Napa malih? Kalau ada seorang yang memberi nafkah saja belum bisa dikatakan pantas, nilai pantas bahkan kurang, apakah boleh berinfak di jalan lain? Apakah boleh Berinfak di jalan lain, misalkan di tempat lain atau apa? kayak bojone panggah langsing nyapa kurang rezeki, apa boleh yang lain? Ya kita bisa jawab apa mungkin lek kene panggah garing banyu iso nelisi kono. Tapi ada jawab. No, lha kok dijawab dhewe sana. Lah miline kok kene, lah kene panggah garing bagaimana kene iso nyembong? Piye carane? Ya sudah. Al akrab sing cedek-cedek dhisik. Banyune mencolot. Ya enggak masuk pembahasan. Yang dekat-dekat dulu. Manusia ditugasi sesuai dengan kemampuan. Apabila sudah mentok pada istri, nanti enggak bisa ngopeni fakir miskin, enggak mengapa. Tidak perlu nanti malah disumbang. Nah begitu. Itu jawabannya. Allah alam. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.